warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, kami akan membawakan podcast dengan tema whistleblower dalam dunia hukum, etis atau beresiko. Tugas filsafat dan etika profesi. Saya Eka Arumdia Wijaya dengan NIM 102. Dan saya Neha Ayu Permadani Putri dengan NIM 138. Saya Bagas Nayati dengan NIM 143. Dan saya dari Kamal Sanada dengan NIM 067. Halo, selamat datang di podcast Suara Hukum. Podcast yang hadir buat ngajak kalian semua mikir nih di dalam soal hukum. Serius tapi asik, berat tapi masih bisa dicerna. Aku Widya, dan seperti biasa aku bakalan nemenin kalian di episode kali ini. Nah, sebelum kita mulai, aku mau bilang sesuatu dulu nih. Topik yang kita bahas hari ini bukan topik biasa. Ini yang menurut aku pribadi penting untuk kita semua pahami, terutama kalian yang mau terjun ke dunia hukum, pemerintahan, atau bahkan dunia kerja pada umumnya. Hari ini aku bakal ngomongin whistleblower. Siapa sih mereka? Apa yang mereka lakukan? Dan yang paling penting, apakah ada tindakan mereka itu etis atau justru malah terlalu beresiko? Tapi sebelumnya kita masuk ke sana, aku mau kenalin dulu nih ketiga orang keren di samping aku yang bakal ikut diskusi bareng kita hari ini. Yang pertama ada Neha. Hai semuanya, aku Neha, senang banget bisa ada di sini. Jadi aku bakalan lebih banyak ngomong dari sudut pandang etika dan moral. Karena menurutku, sebelum kita ngomongin hukum atau risiko, kita harus tanya dulu apa secara moral itu benar dan yang bakal kita bawa ke diskusi hari ini. Wih, mantap-mantap nih. Terus yang di sebelah pojok sana ada Bagas. Yo, kalau aku sih Bagas. Kalau Neha bakal ngomong soal ideal, kalau aku akan ngomong soal nyata. Realita di lapangan itu kadang jauh dari teori. Dan aku rasa penting banget untuk kita dengar sih. Mungkin agak bikin gak nyaman, tapi perlu didengar. Wih, udah dikasih warning aja nih sama Bagas. Oke. Yang terakhir ada Dea. Silakan Dea. Halo, aku Dea. Di sini aku bakal fokus ke sisi hukum dan regulasi. Apa yang udah ada, apa yang masih kurang, atau apa yang masih perlu diperbaiki nih. Karena seringkali masalahnya bukan di niat orangnya, tapi sistemnya yang belum mendukung. Wah, ada tim yang lengkap banget nih. 3 perspektif yang berbeda, etika, realita, dan hukum. Ini bakal jadi diskusi yang seru banget, yakin nih. Oke, jadi sebelum kita mulai masuk, aku mau nanya dulu nih ke kalian bertiga. Ini buat pemanasan aja ya. Kalian pernah nggak sih tahu ada sesuatu yang salah di sekitar kalian, tapi kalian milih diem, jujur aja? Kalau aku jujur, pernah sih. Waktu kuliah aku pernah tahu ada teman aku yang nyontek waktu ujian. Tapi aku bingung, aku harus lapor nggak ya? Nah, itu contoh kecilnya. Dan kalau ada dibesarin skalanya, bukan soal nyontek ujiannya, tapi korupsi miliaran. Bayangin beratnya dilema itu. Nah, itu yang dialami whistleblower setiap harinya. Bedanya taruhannya itu jauh lebih besar. Nah, pas banget nih buat intro kita, karena itulah inti dari diskusi kita hari ini. Ayo kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu nih. Neha, bisa tolong jelasin nggak nih, sebenarnya whistleblower itu siapa sih? Karena mungkin dari pendengar kita masih ada yang belum familiar nih sama istilah ini. Jadi, kata whistleblower itu berasal dari bahasa Inggris. Secara harfiah artinya peniup peluit. Bayangin wasit di lapangan bola, ketika ada pelanggaran wasit meniup peluit. Nah, whistleblower itu kayak wasit dalam kehidupan nyata. Mereka yang meniup peluit ketika ada pelanggaran yang terjadi. Secara definisi resmi, whistleblower adalah seseorang yang mengungkapkan atau melaporkan informasi tindakan ilegal, tidak etis, dan berbahaya yang terjadi di dalam organisasi tempat mereka bekerja atau berorganisasi yang mereka ketahui dari dalam. Wih, berarti mereka itu kayak termasuk orang dalam gitu ya? Nah, benar. Mereka punya akses informasi ke orang dalam. Mereka tahu hal-hal yang terjadi di dalam itu tertutup. Dan justru karena itu, informasi yang mereka miliki sangat berharga. Boleh aku tambahin sedikit nggak, Neha? Silahkan, Bagas. Jadi gini, yang bikin whistleblower berbeda dari informan biasa adalah mereka biasanya melapor ke pihak yang berwenang, media, atau publik dengan tujuan mengungkap kebenaran demi kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Setidaknya idealnya begitu sih. Wah, menarik itu. Idealnya. Kita bakal bahas itu nanti deh kayaknya. Tapi, Neha, kenapa sih keberadaan whistleblower itu penting banget di dunia hukum khususnya? Karena sistem hukum kita, dan ini bukan cuma di Indonesia, punya banyak celah. Korupsi, Ya. terus suap, rekayasa suap. Nah, terus kasus ini tuh semua terjadi dalam ruangan-ruangan tertutup yang tidak bisa diakses orang luar. Misal polisi, jaksa, KPK sekalipun, mereka butuh pintu masuk. Dan whistleblower adalah pintu itu. Tanpa mereka, banyak kasus yang nggak akan terungkap seumur hidup. Dan data membuktikan itu. Banyak kasus besar yang ada di Indonesia yang awalnya terbongkar justru karena adanya orang dalam yang berani bicara nih. Mereka yang pertama kali membuka tabir, baru kemudian aparat bisa masuk dan bekerja. Wah, jadi gini ya dia. Mereka itu kayak kunci gembok gitu ya? Bener banget, bisa dibilang begitu Widya. Kunci yang sangat penting, tapi sayangnya sering diabaikan bahkan dianiaya setelah tugasnya selesai. Waduh, udah ngasih spoiler aja nih dia. Tapi oke, kita bahas lebih dalam soal itu. Bagas, tadi kamu bilang mau ngomong yang nyata nih. Ceritain dong, yang nyata itu gimana sih jadi whistleblower itu? Oke, aku mulai dari pertanyaan simpel aja dulu ya. Oke. Jadi gini, coba kalian bayangin kalau besok-besok kalian masuk kerja, dan kalian tahu atasan kalian itu korupsi, kalian punya buktinya, dan kalian tahu persis yang terjadi. Pertanyaannya, apakah kalian akan melapor? Secara ideal harusnya lapor sih, tapi... Nah, tapi itu yang mau aku bahas. Kalian kenyataannya, lapor itu nggak semudah itu. Dan ini bukan soal pengecut atau enggak. Ini soal risiko nyata yang harus dihadapi. Contohnya risiko pertama adalah intimidasi dan ancaman. Ini yang paling cepat datang. Begitu seseorang diketahui melapor, tekanan langsung mengalir dari berbagai arah. Bisa ancaman langsung dan bisa lewat orang-orang di sekitar mereka. Waduh, maksudnya ancaman itu ancaman dalam bentuk apa sih Bagas? Ya macam-macam. Contohnya ancaman fisik yang paling ekstrim, tapi yang lebih sering adalah ancaman karir. Kamu dipecat, kamu nggak bisa kerja lagi di bidang ini. Atau bahkan ancaman ke keluarga mereka gitu.
Dan setelah itu resiko kedua, kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Ini yang paling umumnya terjadi, dipecat dengan dalih apapun, dimutasi ke polisi dengan gak jelas, dikucilkan dari tim gitu. Nah, yang lebih parah lagi nih, kadang mereka nggak langsung dipecat dari pekerjaannya, tapi kondisi kerjanya itu dibuat sedemikian rupa sampai mereka akhirnya itu memilih untuk keluar sendiri. Ini namanya adalah konstruktif pemecatan. Betul, dan resiko ketiga yang paling kejam adalah dikriminalisasi balik. Jadi bukan cuma dipecat, tapi pelapor justru dilaporkan balik. Tiba-tiba ada kasus yang diarahkan ke mereka, tiba-tiba mereka yang menjadi tersangka gitu. Serius Bagas, kayak gitu. Jadi orang yang harusnya dilindungi itu malah dikejar ya? Persis, dan ini bukan teori, ini udah sering terjadi berkali-kali. Ada istilah khususnya kriminalisasi, whistleblower. Dan ini adalah senjata paling ampuh buat bikin orang takut melapor gitu. Dan anehnya itu dampaknya nggak cuma ke individu kita sendiri. Ketika satu whistleblower diskriminalisasi dan kasusnya ramai diberitakan, orang-orang lain yang mungkin punya informasi penting mereka jadi takut untuk bicara. Efek jerahnya sangat nyata sih. Ngeri sih ya? Tepat banget nih, Han. Jadi satu kasus kriminalisasi bisa membungkam puluhan calon whistleblower lainnya yang mungkin diam-diam menyaksikan pelanggaran serupa gitu. Wah, seru banget nih kayaknya. Jadi ada semacam efek domino dari rasa takut itu sendiri ya, Bagas. Tapi dari semua resiko itu kamu pribadi, gimana sih pandangan kamu? Apakah berarti orang itu sebaiknya nggak jadi whistleblower aja? Bukan begitu, aku bukan bilang nggak usah jadi whistleblower. Aku bilang adalah kita nggak bisa terus minta orang untuk berani. Kalau sistemnya sendiri nggak aman, keberanian itu bukan gratis. Ada harganya, dan selama harganya setinggi ini, kita nggak bisa menyalahkan orang yang memilih untuk diam. Dan disitulah peran negara jadi sangat krusial nih. Yang harusnya memangkas harga itu adalah sistem hukum yang kuat dan perlindungan yang nyata. Oke, kita simpan dulu nih Dea. Jelasin nanti aja ya. Tapi sebelumnya aku mau balik lagi ke Neha nih. Karena setelah dengerin Bagas, mungkin ada yang bertanya nih. Kalau resiko sebesar itu, apakah secara etika kita masih bisa mengatakan bahwa whistleblower itu harus bicara? Gimana sih Neha kalau menurut kamu? Ini pertanyaan yang sangat aku suka sebenarnya. Karena disinilah etika jadi sesuatu yang bukan hitam putih. Jadi dalam dunia etika ada prinsip yang disebut sense of omission atau dosa ketika tidak bertindak. Prinsip ini bilang bahwa membiarkan sesuatu yang salah terjadi ketika kamu punya kemampuan untuk mencegahnya itu sama buruknya dengan melakukan kesalahan itu sendiri. Wih, berarti berat banget nih kalau dipikirin. Sangat berat. Dan itu membuat posisi orang yang tahu pelanggaran tapi memilih diam. Secara moral ditanyakan, bukan dihakimi, tapi dipertanyakan. Tapi nih, aku mau challenge sedikit ya. Prinsip etika itu berlaku di dunia ideal, di mana orang yang berbuat benar dapat perlindungan. Tapi di dunia nyata, ketika berbuat benar bisa menghancurkan hidupmu, apakah masih fair menggunakan prinsip itu? Aduh Bagas, ini pertanyaannya sangat valid dan aku setuju. Gak fair meminta pengorbanan tanpa memberikan perlindungan. Tapi ada perbedaan penting yang perlu kita bedakan. Ada orang yang diam-diam takut akan konsekuensi nyata. Itu bisa dipahami secara manusiawi. Tapi ada juga orang yang diam karena nyaman dengan situasinya. Karena pelanggaran yang terjadi itu kayak justru menguntungkan mereka juga. Nah, kedua ini secara etika jauh lebih bermasalah. Oke, itu valid, aku setuju dengan perbedaan itu sih. Dea, kamu kan udah dengerin dua orang ini ngomong ya. Dari sudut pandang hukum, apakah ada kewajiban hukum untuk melapor atau murni pilihan moralnya? Menarik sekali nih pertanyaannya Widya. Jadi dalam hukum Indonesia sendiri ada beberapa konteks di mana seseorang memiliki kewajiban hukum untuk melapor. Misalnya dalam kasus tertentu seperti tindak pidana korupsi nih, dan atau terorisme, diam dan tidak melapor bisa dianggap sebagai pembiaran yang berimplikasikan hukum. Tapi untuk banyak kasus lainnya, melapor itu masih bersifat pilihan ya. Yang justru jadi masalah adalah pilihannya itu nggak setara. Di situ di satu sisi ada resiko besar kalau melapor, di sisi lain nggak ada insentif yang cukup untuk mendorong untuk melapor. Dan itu yang bikin dilema etikanya semakin kompleks. Ketika sistem nggak mendukung tindakan yang secara moral terjadi, terasa seperti tindakan secara bodoh gak sih? Kalimatnya menarik banget ini, Han. Tapi agak sedikit takut ya. Tindakan yang secara moral benar, jadi terasa seperti tindakan yang secara praktis bodoh. Itu sebenarnya kritik keras buat sistem ya. Nah, iya. Dan itu seharusnya jadi tamparan buat kita semua, terutama buat mereka yang punya kekuasaan untuk memperbaiki sistem itu. Oke, udah nyambung nih, sempurna sama ke bagian berikutnya. Dea, sekarang giliran kamu nih. Sistem perlindungan gimana sih sebenarnya yang udah ada dan apa sih yang masih kurang? Oke, jadi aku mau mulai dari kabar baiknya dulu nih. Indonesia sudah punya regulasi untuk melindungi whistleblower ini, sesuatu yang perlu kita apresiasi dong tentunya. Yang paling utama adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam undang-undang ini, pelapor tindak pidana termasuk whistleblower sendiri diberikan hak-hak perlindungan yang cukup komprehensif. Waduh, perlindungan seperti apa sih? Aku kok kayak belum terlalu nyambung ya. Yang pertama, perlindungan identitas pelapor tidak boleh diungkapkan sembarangan. Lalu yang kedua itu ada perlindungan fisik nih. Kalau ada ancaman keselamatan, negara wajib memberikan perlindungan kepada pelapor. Lalu yang ketiga, perlindungan dari tuntutan hukum balik. Artinya pelapor yang melaporkan dengan itikat baik seharusnya tidak bisa didiskriminalisasi. Selain itu juga ada LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan lembaga independen yang bertugas memberikan perlindungan konkret. Kedengarannya komprehensif ya. Oke, di atas kertas ya, sangat komprehensif. Tapi masalahnya ada di implementasinya nih. Nah, ini yang aku tunggu-tunggu, karena ini yang sering terjadi di lapangan soalnya. Betul banget Bagas. Jadi beberapa masalah utamanya implementasinya adalah
Yang pertama, LPSK masih kekurangan sumber daya, baik dari segi anggaran, personel, maupun kapasitas. Mereka nggak bisa melindungi semua orang yang membutuhkan perlindungan secara optimal. Kedua, proses birokratis dan lambat. Whistleblower yang butuh perlindungan segera harus melalui proses administrasi yang sangat panjang. Sementara ancaman terhadap mereka bisa datang dalam hitungan jam bahkan menit saja. Lalu yang ketiga nih, ada yang paling ironis, masih ada kasus di mana whistleblower ini tetap didiskriminalisasi meskipun secara hukum itu dilindungi. Ini menunjukkan bahwa ada persoalan yang lebih dalam dari sekedar regulasi. Aduh, ngomongin persoalan nih. Persoalan apa sih, Dea? Oke. Menurutku budaya sih, budaya di dalam institusi hukum kita sendiri. Selama ada budaya, jaga nama institusi, budaya tutup mulut, budaya loyalitas yang salah arah, maka undang-undang seapik apapun, sehebat apapun akan sulit untuk diimplementasikan. Dan ini balik lagi ke soal etika, karena budaya itu dibentuk oleh nilai-nilai moral yang dipegang oleh orang-orang di dalam industrial itu. Kalau nilai-nilainya salah dari awal, sistem akan sulit berubah. Makanya ini bukan soal buat aturan baru sih, tapi ini soal mengubah cara pikir, dan itu lebih jauh sulit, bahkan butuh waktu yang lama sih. Oke, poinnya sangat dalam nih. Sekarang aku mau masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu oleh kalian, yaitu studi kasus nyata. Kita nggak mau cuma ngobrol soal teori nih, jadi sekarang kita mau bahas satu kasus nyata. Kasus yang cukup fenomenal di Indonesia, yaitu kasus Susno 2G. Bagas, kamu mestinya udah pernah denger nih kasus Susno 2G. Bisa ceritain dulu nggak sih latar belakangnya itu gimana? Oke, jadi gini ya. Jadi Susno 2G adalah mantan kepala Badan Reserse Kriminal Polisi yang sangat tinggi di kepolisian. Beliau menjabat sekitar mungkin tahun 2008 sampai 2009. Nah, pada tahun 2009 sampai 2010 itu, Susno mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang cukup mengejutkan sih. Dia mengungkapkan adanya dugaan mafia hukum di internal kepolisian, termasuk dugaan rekayasa kasus, aliran dana yang tidak semestinya, dan praktik-praktik kotor lainnya. Pernyataan ini langsung viral di masanya. Media nasional besar-besaran meliput, dan masyarakat sangat terguncang karena yang berbicara adalah orang dalam, bahkan pejabat. Wah, bayangin ya, orang setinggi Susno 2G aja angkat bicara. Pasti dampaknya besar banget nih. Kalian setuju gak, guys? Sangat besar. Ini jadi salah satu momen paling bersejarah dalam konteks whistleblowing di Indonesia, karena menunjukkan bahwa masalah ini memang nyata, bahkan diakui oleh orang dalam. Oh, Dia, kamu udah baca juga kan yang ceritanya itu gimana? Terus apa sih selanjutnya yang terjadi ke Susno? Nah, ini nih yang jadi pelajaran pahit. Alih-alih mendapat perlindungan dan apresiasi, Susno justru menghadapi tekanan hukum yang sangat besar. Di kemudian dia terjerat kasus hukum yang oleh banyak kalangan dianggap sebagai bentuk kriminalisasi balik, atau dalam bahasa sederhananya dibalas karena sudah berani untuk bicara. Bahkan ada momen dramatis di mana ketika mau dieksekusi putusan pengadilannya, Susno sempat menolak dan menyatakan bahwa dirinya adalah korban ketidakadilan dari sistem. Waduh, berat banget nih kalau jadi Susno 2G ya. Seorang yang udah berani angkat bicara soal kebenaran, akhirnya justru malah terjerat oleh sistem yang sama. Dari sisi etika, kasus Susno ini sangat kompleks. Ada dua kompleks yang besar yang nilainya berbeda. Yang pertama nih, Susno sebagai pahlawan. Orang yang punya keberanian luar biasa untuk membongkar sistem yang korup dari dalam meskipun dia sendiri bagian dari sistem itu. Nah, yang kedua nih, mempertanyakan motif dibalik pengungkapannya. Apakah murni demi keadilan atau demi kepribadian? Misalnya, karena konflik internal atau posisinya sedang terancam. Dan dua-duanya bisa jadi benar sekaligus kan? Seseorang bisa punya motif pribadi tetapi mengungkapkan hal yang benar. Nah, betul Bagas. Dan ini yang penting, niat seseorang tidak sepenuhnya menentukan nilai dari tindakannya. Kalau informasi yang diungkap itu benar dan bermanfaat bagi publik, maka terlepas dari motifnya, dampaknya tetap ada sih. Wah, perspektif yang bagus banget ini, Neha. Jadi kita nggak bisa langsung mendeskripsikan seseorang hanya karena motifnya mungkin nggak 100% murni. Benar. Dan dari kasus Susno ada pelajaran hukum yang sangat penting nih. Pelindungan whistleblower di Indonesia nyata-nyata masih belum cukup kuat. Kalau seseorang sekelas pejabat tinggi pun aja masih bisa didiskriminalisasi balik. Bagaimana dengan orang biasa yang jauh lebih sedikit sumber daya dan koneksi? Itu yang bikin miris. Susno dengan segala kondisi dan pengacaranya saja masih menghadapi situasi sulit seperti itu. Apalagi whistleblower biasa yang sendirian. Poinnya sangat kuat banget nih. Kasus ini beneran jadi cermin ya. Cermin buat kita semua tentang betapa banyaknya pekerjaan rumah yang belum masih diselesaikan. Oke, sebelumnya kita mau masuk ke penutup, tapi aku mau buka sedikit ruang buat diskusi bebas. Karena dari semua yang kita bahas tadi, pasti ada hal-hal yang masih mengganjal nih buat kalian. Aku mau tanya satu pertanyaan terakhir buat kalian bertiga. Dan ini pertanyaan mungkin agak personal sih. Kalau kalian sendiri ada di posisi seorang whistleblower ya, kalian tahu nih ada pelanggaran yang besar di depan mata kalian, kalian udah punya bukti. Terus apa sih yang akan kalian lakukan? Kalian mau speak up atau keep aja sendiri gitu? Jujur, ini bukan pertanyaan yang gampang dijawab. Secara teori dan secara nilai yang aku pegang, aku percaya bahwa bicara adalah hal yang benar. Tapi, kalau aku jujur sama diri sendiri nih, aku nggak tahu apakah aku punya keberanian itu kalau resikonya benar-benar ada di depanku. Nah, yang aku tahu adalah, aku nggak mau jadi orang yang diam hanya karena nyaman. Kalau aku diam, aku mau itu karena benar-benar nggak ada jalan, bukan karena pengecut. Kalau aku sih akan sangat berhati-hati terlebih dahulu. Aku akan mencari tahu terlebih dahulu, ada nggak jalur yang lebih aman? Ada nggak lembaga yang benar-benar bisa dipercaya? Apakah ada cara untuk melindungi diri dan keluargaku sebelum aku melangkah? Bukan berarti aku nggak akan melapor, tapi aku nggak akan gegabah. Karena keberanian yang nggak diperhitungkan bisa saja menjadi sia-sia sih.
Nah, aku setuju banget nih sama Bagas soal persiapan. Dan kalau aku ada di posisi itu, yang pertama aku lakukan adalah dokumentasi, kumpulkan semua bukti dengan aman, simpan di tempat yang nggak mudah dijangkau pihak lain, dan cari pendampingan hukum sebelum melangkah. Karena whistleblower yang cerdas bukan hanya yang berani, tapi juga yang strategis. Wah, 3 jawaban yang sangat berbeda tapi saling melengkapi. Berani, tapi terencana. Idealis, tapi tetap realistis. Bagus, bagus, bagus. Oke teman-teman, kita udah ngobrolin banyak banget nih hari ini dan aku nggak mau nutup tanpa kesimpulan yang clear. Jadi aku mau minta nih masing-masing dari kalian bertiga kasih satu pesan utama buat penonton yang ada di sana. Dari Neha dulu nih. Pesan dari aku, jangan biarkan rasa takut menjadi satu-satunya pertimbangan. Ketakutan itu wajar dan manusiawi. Tapi, ketika kita hanya membiarkan rasa takut yang berbicara, secara tidak langsung, itu memberi ketidakadilan yang terus-menerus. Whistleblower mengingatkan kita bahwa keberanian itu bukan soal tidak takut. Keberanian adalah ketika kamu takut, tapi kamu memilih untuk melakukan hal yang benar. Kalau pesanku sih, hargai mereka yang sudah berani berbicara. Karena kita sering terlalu cepat menghakimi whistleblower, mempertanyakan motifnya. Ada di posisi yang mereka hadapi. Sebelum menghakimi, tanyakan dahulu diri kita sendiri. Kalau aku sih di posisi mereka, apa yang aku akan lakukan? Nah, kalau dari aku sendiri, perubahan sistem itu dimulai dari kepedulian kita sebagai masyarakat. Perlindungan whistleblower yang kuat nggak akan terwujud kalau masyarakat itu sendiri nggak peduli. Kita perlu menuntut regulasi yang lebih baik, implementasi yang lebih nyata, dan budaya hukum yang lebih sehat. Karena akhirnya sistem hukum yang baik itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat. Wah, bagus banget nih 3 pesan dari Neha, Bagas, dan Dea. Jadi untuk kalian semua yang dengerin podcast ini, yang berjudul Whistleblower dalam Dunia Hukum, Etis atau Beresiko? Jawabannya adalah, ya bisa etis, dan iya bisa beresiko. Keduanya benar pada saat yang sama. Whistleblower melakukan sesuatu yang secara moral benar, demi kita semua, demi keadilan, demi masyarakat yang lebih baik. Tapi mereka melakukannya di dalam sistem yang belum sepenuhnya siap untuk melindungi mereka. Dan tugas kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai generasi yang akan memimpin masa depan, dan sebagai generasi yang emas adalah mengubah itu semua. Agar ada suatu saat nanti tidak ada lagi orang yang harus memilih antara kebenaran atau keselamatannya sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Suara Hukum episode hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap jujur, tetap berani. Salam Suara Hukum.